Part 16. Merasa bersalah. Pada pukul 8.30 pagi, Bella tiba di tempatnya bekerja. Tidak biasanya ia terlambat, karena kesiangan membuatnya terburu-buru. Dengan langkah cepat, ia bergegas masuk ke dalam toko. Ketika ia berjalan masuk, indera pendengarannya menangkap siluet seorang pria parubaya yang tengah mengamatinya dari arah meja kasir. "Bella, kamu lihat jam berapa sekarang? Kenapa kamu terlambat?" tanya manajer dengan tatapan tajam. "Maaf Pak, tadi jalannya macet karena ada kecelakaan di jalan tepat di depan mobil yang saya tumpangi," jawab Bella gugup sembari menundukkan kepalanya. "Ya sudah, buruan ganti baju kamu. Lain kali jangan terlambat lagi," sahut pria parubaya itu dengan muka sinis. "Baik Pak, permisi," jawab Bella menundukkan kepalanya sembari melangkah pergi. Ia bergegas masuk ke ruang ganti. Winda yang melihatnya terlambat segera menyusul Bella ke ruangannya. Dari belakang, ia menyentuh bahu Bella sembari bergumam, dan sentuhannya membuat Bella terhentak kaget. "Pagi Bella, tumben kamu terlambat, ada masalah apa?" tanya Winda mengagetkannya. Pagi, jalanan macet, kamu tahu sendiri kan kota Jakarta kayak gimana," jawab Bella sembari merapikan penampilannya. "Ya, aku tahu itu. Oh iya Bella, by the way, pria yang ada di restoran kemarin itu siapa? Sepertinya dia menyimpan dendam kepadamu," tanya Winda penasaran. "Oh, itu anaknya orang paling kaya di Jakarta dan memiliki banyak perusahaan. Kamu tahu, gara-gara dia masuk penjara, hidupku semakin menderita. Setiap aku melamar kerja di perusahaan manapun, tak ada satupun perusahaan yang mau menerimaku. Walaupun ada yang menerimaku bekerja, dia selalu membuatku dipecat dari pekerjaanku," jawab Bella dengan mata berkaca-kaca sembari menghela nafas. "Sungguh malang nasibmu Bella, sabar ya," sahut Winda sembari menepuk bahu Bella. "Ya, terima kasih Win," jawab Bella dengan mata berkaca-kaca. Ketika mereka tengah asik curhat-curhatan, tiba-tiba pria parubaya itu masuk ke ruangan Bella hingga membuat mereka kaget dan menghentikan pembicaraannya. "Bella, Winda, ngapain kalian masih di sini? Waktunya kerja, bukan untuk mengobrol," gumam manajer supermarket tersebut. Bella dan Winda bergegas keluar. Mereka berjalan sembari menundukkan kepalanya. "Baik Pak, permisi," sahut Bella sembari melangkah pergi. Seperti biasa, Bella dan Winda mengerjakan tugas masing-masing. Meskipun mereka bekerja di tempat yang sama, namun mereka hanya bisa bertemu di saat jam istirahat saja, karena manajer perusahaan tersebut selalu memperhatikan kinerja karyawannya. Di kantor Leo, selesai meeting, ia melangkahkan kaki panjangnya ke ruangan papanya. "Pak, sudah lama kita tidak makan bersama. Malam ini kita makan bersama di restoran favorit kita yuk," pinta Leo manja. "Baiklah nak, kamu ajak sekalian kakak-kakakmu," jawab Papa Leo mengiyakan permintaan anaknya. Setelah berbicara dengan papanya, ia mengambil ponselnya dari saku celana dan bergegas untuk menghubungi kakaknya. "Halo kak, malam ini kita makan bersama di restoran favorit kita ya. Aku tunggu," ucap Leo memberitahu Stephen. Iya, nanti aku datang. "Ya udah, aku lagi sibuk, bye," jawab Stephen segera menutup ponselnya. Warna jingga kemerahan terpancar di cakrawala, tanda akan hadir malam yang sunyi dan sepi. Netra pekat menangkap indahnya alam semesta. Di saat langit jingga cerah berganti warna, perlahan warna semakin menipis berganti menjadi gelap. Kicauan burung yang semakin lirih hingga menjadi sunyi. Sekilas Leo membayangkan sosok wanita yang pernah ia nikahi tidak sengaja. Wanita itu pernah aku nikahi tanpa rasa cinta, tapi entah mengapa rasa hati ingin berjumpa.
namun aku tidak tahu dia ada di mana sekarang. Wajahnya cantik membuatku tidak bisa lupa. Duh, apakah ini yang dinamakan cinta? Apakah dia juga merasakan apa yang aku rasakan? Tahu kok aku jadi kepikiran dia, batin Leo. Lamunannya buyar ketika mendengar suara ketokan pintu dari luar ruangan kerjanya. Tok tok tok. Masuk, ucap Leo mempersilahkan supir pribadinya untuk masuk. Tuan, sudah waktunya kita berangkat. Papa Tuan sudah menunggu di mobil, sahut supir pribadinya menyuruh Leo segera bersiap. Baiklah, sebentar lagi saya ke sana. Silahkan tunggu di mobil saja, perintah Leo kepada supirnya. Baik tuan, permisi, jawab sang supir sembari melangkah pergi. Tak lama kemudian, Leo pun keluar dan ia bergegas masuk ke dalam mobil. Pak, Ma, sudah lama rasanya kita tidak makan bersama. Semoga saja kakak bisa hadir, ucap Leo menoleh ke belakang sembari menatap wajah orang tuanya. Iya nak, tapi kamu sudah menghubungi kakakmu kan? Tanya Papa Leo. Sudah Pak, jawab Leo tersenyum menyeringai ke arah papanya. Ya sudah kalau begitu, sahut papanya. Setelah beberapa menit perjalanan, akhirnya mereka tiba di restoran favoritnya. Leo turun dan membukakan pintu mobil untuk orang tuanya. Saat ia sedang membuka pintu mobil, sekilas dari kejauhan ia seperti melihat sosok wanita yang selama ini ada dalam lamunannya, dan Leo bergegas untuk mengejar sosok wanita itu. Pak, Ma, sebentar ya, aku mau nyamperin seseorang dulu, ucap Leo meminta izin ke orang tuanya. Siapa nak? Ya sudah cepetan, kita tunggu di sini, jawab orang tua Leo. Tanpa menjawab pertanyaan dari orang tuanya, dengan langkah cepat Leo mengejarnya hingga nafasnya mulai terengah-engah sembari berkata, Hei, berhenti kalian. Perintah Leo memberhentikan sosok wanita yang tengah berjalan kaki bersama sahabatnya. Suara bariton Leo mengagetkan dua wanita tersebut hingga kedua sosok tersebut memalingkan wajahnya ke belakang. Namun sayang, sosok wanita yang ia kejar itu bukanlah wanita yang ia maksud. Ups, maaf, salah orang, gumam Leo malu-malu sembari menggaruk-garuk rambutnya. It's okay, jawab sosok wanita itu. Duh, mau taruh mana mukaku ini? Astaga, bikin malu aja, batin Leo. Leo kembali ke tempat orang tuanya menunggu. Nafasnya terengah-engah, efek ia berlari mengejar sosok wanita tersebut. Lalu kemudian ia menggandeng kedua orang tuanya untuk masuk ke dalam restoran itu. Kedatangannya telah disambut oleh pelayan restoran tak seorang artis. Selamat malam, silahkan duduk, ucap pelayan restoran bintang 5 tersebut. Iya, terima kasih, jawab Leo sembari tersenyum menyeringai ke arah pelayan itu. Semua hidangan telah tersedia dan semua menu makanan Nusantara juga ada di restoran tersebut. Leo duduk di sebelah ibunya sembari meeting keluarga. Tampak Stephen dan Kumaira duduk bersebelahan sembari berkata, Oh iya, di mana Bella? Kok nggak kelihatan? Tanya Kumaira yang tak lain adalah kakak ipar Leo, istri dari Stephen. Dia kerja, sedang sibuk kak, jawab Leo gelagapan dengan suara terbata-bata. Stephen yang mengetahui permasalahan antara Leo dan Bella hanya bisa diam saja dan tidak berkata apa-apa. Loh, kok Zaidan belum kelihatan? Di mana sih dia? Tanya Leo kepada Kumaira. Iya, tadi aku hubungi dia masih di jalan, jawab Kumaira sembari menikmati hidangannya. Stephen yang tengah asik menikmati makanan tiba-tiba dikagetkan dengan tangisan dari seorang anak yang masih balita karena terjatuh ke lantai. Refleks, Stephen langsung menggendong anaknya. Sayang, anak papa pintar, nggak boleh nangis ya. Stephen menggendong anaknya keluar ruangan untuk mendiamkannya. Tak lama kemudian, Zaidan pun tiba. Mereka pun saling menyapa satu sama lain.
"Papa, Ma, sehat kan?" tanya Zidane sembari mencium tangan orang tua Leo. "Ya, seperti yang kamu lihat saat ini," jawab orang tua Leo tersenyum menyeringai. Zidane pun segera duduk sembari menikmati hidangan makanan malam. Saat sedang asik berbincang, tiba-tiba Leo izin untuk pergi ke toilet. Ia melangkahkan kaki panjangnya ke arah toilet. Saat ia sedang melangkah masuk, teringat sosok wanita yang pernah ia jumpai di toilet. Wanita yang bersebelahan. Bayang-bayang wajah Bella selalu menghantuinya. "Dulu aku pernah berjumpa dengannya di sini, tapi aku juga yang membuatnya dipecat dari perusahaan ini. Duh, kenapa aku jadi merasa bersalah begini ya? Apa mungkin malam ini juga aku datangi lagi rumah kontrakannya?" batin Leo. To be continue.